Pernah nggak sih kamu duduk sendirian di suatu tempat? Mungkin di warung sederhana, mungkin di pinggir jalan, sambil makan sesuatu yang biasa saja, seperti seporsi mie ayam? Lalu entah kenapa, di tengah suapan yang terasa hangat itu, pikiranmu justru melayang jauh, ke masa lalu, ke hal-hal yang pernah kamu lakukan, atau justru yang tidak pernah kamu lakukan. Ke orang-orang yang dulu dekat, tapi sekarang sudah jauh. Atau mungkin ke dirimu sendiri, yang dulu punya banyak mimpi, tapi perlahan mulai lupa arah. Kadang momen-momen sederhana seperti itu justru membuka ruang yang paling jujur dalam diri kita. Dan mungkin itulah yang ingin disampaikan oleh buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Buku ini tidak datang dengan ambisi besar untuk mengubah hidupmu secara instan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menggurui. Ia hanya duduk di sampingmu dan mulai bercerita pelan-pelan. Seperti seseorang yang tahu bahwa beberapa hal dalam hidup hanya bisa dipahami ketika kita mau benar-benar mendengarkan. Tentang judul yang sederhana, tapi dalam. Kalau dipikir-pikir, judul buku ini terasa aneh sekaligus menarik. Seporsi mie ayam sebelum mati. Kenapa mie ayam? Kenapa bukan sesuatu yang lebih besar, lebih berarti, lebih dramatis? Mungkin justru karena mie ayam adalah simbol dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dekat, sesuatu yang sering kita anggap biasa. Padahal dalam hidup ini justru hal-hal seperti itulah yang sering kali paling kita rindukan. Ketika semuanya sudah tidak bisa diulang, kita sering berpikir bahwa hidup harus diisi dengan pencapaian besar, kesuksesan, pengakuan, atau sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi buku ini seperti ingin berbisik, bagaimana kalau yang paling penting justru hal-hal kecil yang sering kamu lewatkan. Dan dari situ, kita mulai masuk ke dalam cerita. Cerita yang tidak terburu-buru. Buku ini tidak dibangun dengan alur yang penuh kejutan. Tidak ada konflik besar yang meledak tiba-tiba. Tidak ada twist yang membuat kita terkejut di akhir. Sebaliknya, cerita dalam buku ini mengalir seperti ingatan. Kadang maju, kadang mundur. Kadang berhenti di satu titik hanya untuk merasakan satu momen kecil. Dan mungkin justru disitulah kekuatannya. Karena hidup kita sendiri tidak selalu berjalan lurus. Kita seringkali hidup di antara kenangan dan harapan. Di antara apa yang sudah terjadi dan apa yang belum sempat kita lakukan. Tokoh utama dalam buku ini berada di titik di mana ia mulai melihat hidupnya secara utuh. Bukan hanya dari apa yang sudah ia capai, tapi juga dari apa yang ia lewatkan. Dari apa yang ia sesali. Dan dari apa yang mungkin sudah tidak bisa ia perbaiki lagi. Ada semacam kesadaran yang pelan-pelan tumbuh. Kesadaran bahwa waktu tidak selalu berpihak pada kita, bahwa ada hal-hal yang ketika sudah lewat, benar-benar tidak bisa kita kejar lagi. Dan di titik itu, cerita mulai terasa semakin dekat. Tokoh yang terasa manusiawi. Salah satu hal yang membuat buku ini terasa begitu dekat adalah bagaimana tokohnya tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Ia bukan pahlawan. Ia bukan seseorang yang selalu tahu harus melakukan apa. Ia adalah manusia biasa, yang pernah salah, yang pernah ragu, yang pernah menunda, dan mungkin yang pernah kehilangan sesuatu yang berharga. Saat kita membaca perjalanan tokoh ini, kita tidak sedang melihat seseorang yang jauh dari kita. Kita justru seperti sedang melihat cermin, melihat bagian-bagian dari diri kita sendiri, yang mungkin selama ini kita abaikan. Ada penyesalan yang terasa familiar. Ada keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terlambat. Dan ada harapan kecil bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Tokoh ini tidak berubah secara dramatis. Perubahannya pelan, hampir tidak terasa. Tapi justru karena itu, terasa nyata. Seperti perubahan dalam hidup kita sendiri, yang seringkali tidak kita sadari, sampai suatu hari kita melihat ke belakang. Dan menyadari bahwa kita sudah menjadi orang yang berbeda. Tentang penyesalan yang diam-diam tinggal. Salah satu tema yang paling kuat dalam buku ini adalah penyesalan. Bukan penyesalan yang besar dan dramatis, tapi penyesalan yang kecil yang diam-diam tinggal. Seperti kata-kata yang tidak sempat kita ucapkan. Seperti pesan yang tidak pernah kita kirim. Seperti perasaan yang kita simpan terlalu lama sampai akhirnya hilang begitu saja. Kita sering berpikir bahwa penyesalan hanya datang dari kesalahan besar. Padahal seringkali penyesalan justru datang dari hal-hal kecil yang kita abaikan.
Dari momen yang kita anggap bisa nanti saja, dari kesempatan yang kita pikir masih ada waktu. Buku ini tidak mencoba menghakimi. Ia tidak mengatakan bahwa kita salah. Ia hanya mengajak kita untuk melihat dengan jujur bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang sebenarnya penting tapi selama ini kita tunda. Dan mungkin tanpa kita sadari, waktu terus berjalan. Tentang waktu yang tidak bisa ditawar. Ada satu hal yang diam-diam terasa kuat sepanjang buku ini, waktu. Waktu tidak pernah berhenti, tidak pernah menunggu, dan seringkali tidak memberi kita kesempatan kedua. Kita bisa merencanakan banyak hal. Kita bisa berkata, nanti. Kita bisa yakin bahwa kita masih punya banyak waktu. Tapi kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar tahu. Dan disitulah buku ini terasa seperti pengingat. Bukan pengingat yang menakutkan, tapi pengingat yang lembut. Bahwa mungkin kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai hidup. Bahwa mungkin kita tidak perlu menunda untuk mengatakan sesuatu yang penting. Bahwa mungkin kita tidak perlu menunggu momen yang tepat untuk melakukan hal-hal yang berarti. Karena pada akhirnya, waktu akan tetap berjalan, dengan atau tanpa kita. Hal-hal sederhana yang ternyata berarti. Ada satu hal yang terasa sangat kuat dalam buku ini, kesederhanaan. Tentang bagaimana hal-hal kecil ternyata punya makna yang besar. Seperti makan bersama seseorang. Seperti tertawa tanpa alasan yang jelas. Seperti duduk dan berbicara tanpa tujuan. Hal-hal seperti itu sering kita anggap biasa. Bahkan kadang kita abaikan. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati yang kecil. Padahal kalau dipikir-pikir, ketika semuanya sudah berlalu, yang kita ingat bukanlah pencapaian besar, tapi momen-momen kecil itu, momen yang terasa hangat, momen yang terasa nyata, momen yang entah kenapa sulit dilupakan. Dan mungkin itulah alasan kenapa mie ayam menjadi simbol dalam buku ini. Karena ia sederhana, tapi justru karena itu ia terasa dekat. Gaya penulisan yang mengalir. Salah satu hal yang membuat buku ini nyaman dibaca adalah gaya penulisannya. Bahasanya sederhana, tidak berbelit-belit, tidak mencoba terlihat pintar. Tapi justru karena itu terasa jujur. Seperti seseorang yang sedang bercerita tentang hidupnya. Tanpa topeng. Tanpa usaha untuk terlihat sempurna. Ada banyak bagian yang terasa seperti percakapan dengan diri sendiri. Dan mungkin saat membacanya, kamu akan merasa seperti sedang berbicara dengan dirimu sendiri. Bukan karena ceritanya sama persis, tapi karena perasaannya terasa familiar. Gaya seperti ini sangat cocok untuk kamu yang suka membaca sesuatu yang ringan, tapi tetap meninggalkan kesan. Momen yang tidak selalu besar, tapi selalu bermakna. Buku ini tidak bergantung pada satu momen besar untuk menyampaikan pesannya. Sebaliknya, ia dibangun dari banyak momen kecil. Momen yang mungkin kalau dilihat sekilas tidak terlalu penting. Tapi ketika disusun bersama, justru membentuk sesuatu yang utuh. Seperti potongan-potongan hidup yang mungkin terlihat acak, tapi sebenarnya saling terhubung. Dan mungkin hidup kita juga seperti itu. Kita tidak selalu menyadari makna dari setiap kejadian. Tapi suatu hari ketika kita melihat ke belakang, semuanya mulai terasa masuk akal. Relevansi di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita hidup dalam kecepatan. Segala sesuatu bergerak cepat. Kita dituntut untuk produktif, untuk terus bergerak, untuk tidak tertinggal. Dan di tengah semua itu, kita sering lupa untuk berhenti, untuk bertanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Apakah ini benar-benar penting? Buku ini seperti mengajak kita untuk pelan-pelan menurunkan tempo, untuk duduk sebentar, untuk melihat hidup dari jarak yang berbeda, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk memahami bahwa mungkin kita tidak perlu selalu terburu-buru, bahwa mungkin hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tapi juga tentang merasakan sesuatu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buku ini ada pada kesederhanaannya. Ia tidak mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia tahu apa yang ingin disampaikan dan menyampaikannya dengan cara yang jujur. Cocok untuk kamu yang ingin membaca sesuatu yang ringan tapi tetap bermakna. Namun bagi sebagian orang, buku ini mungkin terasa lambat. Tidak banyak konflik, tidak banyak kejutan. Dan mungkin tidak semua orang akan langsung merasa terhubung.
Tapi sekali lagi, buku ini memang bukan tentang kejutan. Ia tentang perenungan. Penutup yang tidak selesai. Pada akhirnya, buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya tentang cerita seseorang. Ia tentang kita, tentang hidup yang sering kita tunda, tentang hal-hal kecil yang kita abaikan, dan tentang waktu yang terus berjalan. Mungkin setelah membaca buku ini, tidak ada perubahan besar yang langsung terjadi. Tapi mungkin ada satu hal kecil yang berubah. Cara kita melihat waktu, cara kita melihat orang-orang di sekitar kita, atau cara kita menghargai momen sederhana. Dan mungkin lain kali saat kamu duduk di depan seporsi mie ayam, kamu tidak hanya memakannya, tapi juga benar-benar hadir di sana. Merasakan setiap suapan, merasakan setiap momen, dan menyadari bahwa mungkin hidup tidak selalu tentang hal-hal besar, tapi tentang bagaimana kita menghargai hal-hal kecil sebelum semuanya terlambat. Kalau suatu hari nanti kamu diberi kesempatan untuk melakukan satu hal sederhana sebelum semuanya berakhir, apa yang akan kamu pilih?